Pemirsa KPK akan memanggil ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas usai rangkaian penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Devi Syafira langsung dari gedung KPK Jakarta. Devi, apakah sudah ada informasi kapan KPK akan memanggil ex-Menak Yakut Kholil Qomas? Ya, Zilvia dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini memang belum ada informasi secara pasti kapan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini akan dipanggil kembali oleh KPK. Namun yang jelas usai penggeledahan ini tim penyidik KPK akan menjadwalkan kembali pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap ex mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini, dan juga tidak hanya Yakut Kholil Qomas saja yang nanti akan dipanggil, sejumlah pihak juga nanti akan dipanggil untuk nantinya dikonfirmasi terkait dengan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK beberapa waktu lalu terkait dengan kasus dugaan korupsi pembagian ataupun penetapan kuota haji tahun 2023-2024. Dan untuk penggeledahan seperti kita ketahui bersama bahwa Yakut Kholil Qomas ini telah digeledah oleh tim penyidik KPK di kediamannya yang berada di kawasan Jakarta Timur. Pada saat itu tim penyidik KPK ini mengamankan barang bukti elektronik yaitu berupa HP. Selain tim penyidik KPK ini melakukan penggeledahan di mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi lainnya, diantaranya milik ASN di kawasan Depok, Jawa Barat. Ini ASN yang berada di lingkup Kementerian Agama. Barang bukti yang diamankan ini berupa sejumlah aset ataupun properti, ada diantaranya adalah kendaraan roda 4 ataupun mobil. Nah, kemudian juga lokasi berikutnya ada di kantor Biro Perjalanan Haji dan juga di kantor Dijen Perjalanan Haji dan juga Umroh. Nah, penggeledahan ini dilakukan 6 hari berselang pada kasus kuota haji ini di tahap penyelidikan, naik ke tahap penyidikan pada tanggal 9 Agustus 2025. Nah, selain dari penggeledahan tersebut, ada juga terkait dengan masalah dalam kasus ini terkait dengan pembagian kuota haji. Yang pada saat itu Indonesia menerima kuota 20.000 yang seharusnya pemerintah ini membagi persentasenya 92% untuk haji reguler dan juga 8% untuk haji khusus. Namun dalam kenyataannya pembagian kuota haji ini dilakukan 50% untuk haji reguler dan juga 50% haji khusus. Ini terus didalami oleh tim penyidik KPK. Nah, untuk saat ini tim penyidik KPK juga telah mencegah bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan juga 2 orang lainnya selama 6 bulan ke depan. Tentunya kita masih menunggu nanti kapan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas akan dipanggil kembali oleh tim penyidik KPK, dan juga nanti akan bagaimana hasil dari konfirmasi mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda. Devi Syafira, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, setelah menggeledah rumah ex-Menak RI Yakut Kholil Qomas, KPK hingga kini masih belum juga mengumumkan siapa tersangka dalam kasus ini. Meskipun kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Terbaru, KPK menyebut akan kembali memanggil Yakut untuk mendalami perkara dugaan korupsi kuota haji. Lalu sebetulnya apa yang ditunggu KPK untuk mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah ini? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat sore, Bang Saud. Selamat sore, Mbak Zilvia. Baik, Bang Saud, kalau kita lihat dari rangkaiannya, mulai dari sudah dipanggil mantan Menak Yakut Qomas, kemudian sudah dicegah berpergian ke luar negeri, dan yang terbaru adalah rumahnya pun sudah digeledah. Apakah menurut Anda kemungkinan besar ketika ex-Menak Yakut ini dipanggil kembali ke KPK, disitulah baru akan ada pengumuman tersangkanya? Ya, harapan kita gitu, karena ini kasus sangat menarik perhatian. Oke, penyidik akan menentukan strategi mereka karena mereka sangat independen di situ. Tapi kalau kita lihat bahwa case ini merupakan peristiwa yang menurut saya menarik perhatian banyak orang dan kemudian ini prioritas, yes, tentu sangat prioritas dan tuntutan transparansinya akan kelanjutan kasusnya harus diperlukan dengan cepat. Ya, sebaiknya ketika pemanggilan kalau memang buktinya sudah cukup untuk kemudian walaupun ada proses penahanan itu menghitung hari ya, artinya gini, kalau langsungkan penahanan itu akan ada kaitan dengan kesiapan penyelidik dan lain-lain untuk meningkatkan kasus ini. Tetapi saran kita hanya bisa saran karena ya bagaimanapun
of course penyidik yang lebih paham di konstruksi kasusnya. Tapi kalau kita melihat ini kasus sudah sangat transparan dan kemudian sudah ada kerugiannya, kemudian sudah ada penggeledahan, terus kemudian sudah ada juga hal-hal lain yang tentunya informasi dari bagaimana yang korban dalam hal ini para jemaah haji yang kategorinya khusus kemudian tetapi memiliki fasilitas yang tidak khusus dan seterusnya. Tentunya kan ini tinggal mempercepat case ini. Jadi saran kita kalau memang kemudian mereka pun tidak langsung menahan, tapi sudah harus segera dipastikan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab di kasus ini. Itu Mbak Sylvia. Bang Saud, sebagai mantan pimpinan KPK, biasanya kalau seseorang itu sudah pernah diperiksa sebelumnya, kemudian dicegah, rumahnya digeledah, dalam pemanggilan kedua atau dalam pemanggilan di tahap penyidikan, apakah sebetulnya penyidik itu sudah masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa, tapi apakah memang sudah dengan keputusan akan mentersangkakan atau tidak, itu biasanya sebelum pemeriksaan atau sesudah pemeriksaan? Ya tentunya kan KUHP sudah mengisyaratkan itu bahwa sebelum ditersangkakan harus dipanggil dulu, ditanyai, diklarifikasi, dikonfirmasi apa-apa saja yang harus dijelaskan yang bersangkutan. Walaupun kemudian kalaupun ada di situ bantah membantah itu sudah terbiasa, ya, kita sudah tergantung pada pengakuan. Artinya penyidik sudah memahami betul konstruksi kasus ini untuk kemudian mereka segera mengumumkan. Karena memang keputusan pimpinan berlima tentu tidak akan masuk kasus ini ke penyidikan. Jadi sekarang tinggal bagaimana manuver atau kegiatan atau aktivitas atau kebijakan dari penyidik untuk melihat ini menjadi segera ditentukan, kemudian tersangkanya disebut. Kalau mereka mau berinisiatif supaya tidak seperti selama ini disebutkan tapi tidak langsung ditahan, tapi kalau memang langsung ditahan supaya prosesnya lebih cepat. Karena bagaimanapun sekarang kan KPK menjadi banyak sorotan ya untuk kemudian mereka bisa hukum melakukan penindakan. Jadi penyidik tentunya akan lebih memahami. Tapi rekomendasi kita adalah kasus ini sudah simpel, kalau sudah ada hitungan-hitungan kerugian negara, terus kemudian sudah ada pasal yang dipastikan dilanggar. Terus kemudian kita juga tahu bahwa ini bukan kasus yang baru, jadi mereka sudah juga punya pengalaman di kasus-kasus sebelumnya. Di level mana yang harus bertanggung jawab di kasus ini, gitu Mbak. Oke. Bang Saud, kalau Anda perhatikan selama proses pemeriksaan atau penyelidikan kasus ini ya, apakah sebetulnya konstruksi kasusnya itu sudah lengkap, mudah sebetulnya untuk melihat alurnya dari hulu ke hilir dengan jelas dan menemukan praktik korupsinya itu sebetulnya mudah saja dalam kasus ini? Ya, pertama kan memang sudah disebutkan kerugian negaranya ya, walaupun kemarin ada debat juga, ada yang bilang 2 triliun common sense-nya, tapi kalau versinya diumumkan oleh KPK 1 triliun itu kerugiannya sudah jelas. Terus kemudian tinggal bagaimana kickback-nya sebenarnya. Kalaupun ada kickback-nya nanti seperti apa, mereka yang kemudian lebih memahami. Tapi kalau seperti Mbak Sylvia tadi bilang bahwa ini sudah tidak terlalu rumit kasusnya, karena sudah banyak lebih dari 2 bukti kalau menurut saya. Ya kemudian itu bisa kita pastikan pertanggungjawaban dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang 8 2019 pasal 64 itu yang sangat menentukan dalam kasus ini adalah menterinya. Itu Mbak. Jadi kalaupun memang betul ditemukan bukti korupsinya, berarti ini kasus korupsi yang dimulai dari korupsi kebijakan ya Bang Saud ya, karena harus mengubah dulu persentase kuota itu. Ya tentunya kan nanti di situ terlihat niat jahatnya. Kalau sudah tertulis dan itu undang-undang loh, undang-undang itu yang disebutnya 8% itu kan kuota khusus itu undang-undang, itu perintah undang-undang. Terus kemudian mengubah dengan alasan yang menjadi 50-50 itu kan ya akan ada perdebatan lah. Keputusan itu bisa dibuat yang sudah sangat tertulis gitu, kecuali kalau tidak tertulis itu kan menjadi sulit kalau kemudian itu disebutnya sebagai sebuah kebijakan atau sebuah diskresi. Katakan saja juga diskresi dan kebijakan, nanti itu juga akan terlihat di mana hal itu menjadi menimbulkan kerugian tidak hanya materinya tapi imaterialnya yang dari awal kan kita sudah menjelaskan bahwa 20.000 kuota tambahan itu kan sebenarnya dalam upaya pemerintah untuk mengecek apa yang disebut sebagai antrian di jalur reguler.
Nah, antrian di jalur reguler ini kan sesuatu yang sebenarnya harus diselesaikan, tetapi nyatanya kan malah jadi tidak sesuai dengan tujuan semula, dan tidak sesuai juga dengan undang-undang yang sudah sangat kita harus patuhi, gitu Mbak. Baik, terakhir Bang Saud, mungkin masyarakat harus diingatkan kembali ya, kenapa kami menyoroti kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji ini, karena dampaknya itu seperti apa Bang Saud yang Anda lihat? Apakah dampaknya memang sangat langsung menyentuh kepada masyarakat sehingga ini menjadi pelajaran penting bagi praktik penyelenggaraan haji berikutnya? Ya, yang paling kita harus pahami kan ini kan makanya disebutnya reguler, ya artinya kan udah proses yang tiap tahun harus dijalankan. Dan KPK sudah sangat melakukan banyak kajian-kajian di sini di tata kelola. Tata kelola yang tidak hanya terkait langsung dengan tata kelola banyak transportasi dan seterusnya, tetapi kan banyak, apakah itu dikaitkan dengan fasilitas, apakah itu dikaitkan dengan konsumsi, itu kan kaitannya banyak. Kemarin ada debat kok KPK juga lari persoalan-persoalan menerima pengaduan dari jemaah khusus, apakah mereka ditempatkan di kasus yang reguler. Ini kan menunjukkan tidak hanya soal bagaimana kuota, ini kan soal bagaimana kita bisa menjalankan ya tugas-tugas pemerintah, di mana setiap yang melaksanakan kewajibannya, menjalankan ibadahnya, menjadi berangkat mulai dari rumah menuju kota suci, terus kemudian kembali lagi ke Indonesia. Itu kan banyak variabel-variabel yang harus dikaitkan, tidak hanya soal jumlah kotanya saja gitu. Dan ini yang menurut saya bagaimana sebenarnya kita bisa memberi pastian bahwa mereka berangkat dengan aman dan kembali dengan jangan lupa pastian itu cukup panjang. Itu sebabnya dari awal saya memfokuskan bagian sekali di dalam ini, mulai dari itu KPK berdiri sampai kemudian akhir juga beberapa tahun yang lalu lah, katakan 2023. Sehingga kajian-kajian itu harus dipatuhi dan kita harus menempatkan semua yang berangkat itu sesuai dengan kita sudah melaksanakan kewajibannya gitu. Kemudian kenapa haknya tidak kita berikan? Nah, ini yang kita harus pahami, Mbak Sylvia. Oke, baik kalau begitu. Bang Saud, terima kasih atas pandangan Anda di program Metro hari ini.